Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Cahya Rizky Aulia, NIM F1E119042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni tentang wireless commerce. Wireless commerce sendiri terdiri dari dua kata, yakni yang pertama adalah wireless, yakni jaringan yang menghubungkan perangkat yang satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel. Contohnya adalah gelombang elektromagnetik. Dan yang kedua, e-commerce. Commerce sendiri artinya perdagangan atau perniagaan. Jadi e-commerce merupakan segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik yang dihubungkan dengan sebuah jaringan. Adapun karakteristik wireless, yang pertama merupakan perangkat pribadi yang selalu berguna dan tersedia setiap saat pada seseorang. Selain itu, perangkat membawa identitas penggunanya, yang secara signifikan merupakan karakteristik khas dibandingkan dengan PC ataupun laptop, yang pada umumnya tidak praktis dan tidak mudah digunakan pada saat itu juga. Yang kedua adalah perangkat wireless jelas bersifat pribadi dan penggunaannya dapat dilacak ke individual daripada household atau rumah tangga seperti dalam kasus PC atau perangkat lain. Dan yang ketiga, teknologi wireless yaitu location aware, yakni mudah untuk dilacak di mana pengguna secara fisik selama perangkat wireless tersebut aktif. Adapun pemasaran di lingkungan wireless atau nirkabel, yang pertama adalah pencarian versus kenyamanan. Saat menggunakan perangkat wireless atau nirkabel untuk melakukan pembelian, ukuran set pertimbangan konsumen cenderung jauh lebih kecil daripada saat melakukan pembelian serupa di lingkungan lain. Akibatnya, sebuah organisasi yang memiliki kehadiran signifikan dalam pertimbangan konsumen melalui penyediaan pengalaman pelanggan yang baik, layanan dan merek akan mendapatkan keunggulan kompetitif yang signifikan. Yang kedua yakni informasi di point of sales. Yang pertama perilaku pembelian impuls. Lingkungan nirkabel cenderung secara signifikan meningkatkan frekuensi pembelian impulsif, terutama dalam kategori produk bernilai rendah dan keterlibatan rendah. Lalu dalam dampak pembelian harga, dengan meningkatnya penggunaan perdagangan wireless, lingkungan retail fisik akan semakin dicirikan oleh model penetapan harga yang dinamis. Yang ketiga, interaktivitas berkelanjutan. Mengingat sifat interaktif yang berkelanjutan dari aktivitas di media wireless, pesan iklan yang relevan akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih besar di media wireless dibandingkan dengan media internet. Lalu yang keempat, umpan balik di titik penggunaan atau pembelian. Sejauh wireless dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada konsumen pada titik kebutuhan mereka, itu juga dapat digunakan dengan baik untuk mendapatkan umpan balik dari konsumen pada titik penggunaan atau pembelian produk atau layanan. Lalu yang kelima, implikasi riset pemasaran. Penggunaan teknologi nirkabel dapat menghasilkan teknik riset pemasaran yang lebih efisien dan efektif dengan biaya yang berkurang secara signifikan. Dan yang terakhir adalah layanan pelanggan dan implikasi personalisasi. Adapun kemungkinan layanan pelanggan sebagai berikut. Yang pertama, layanan pelanggan di lokasi saat dibutuhkan, manual, online, dan swadaya. Yang kedua, kostumisasi berdasarkan identifikasi konsumen dengan cara yang sama seperti yang dilakukan di internet, tetapi dengan cakupan yang lebih luas untuk menyertakan pengaturan B dan N. Namun di sini ada kekhawatiran mengenai privasi di lingkungan nirkabel yang mirip dengan lingkungan internet, bahkan mungkin lebih besar. Dalam pandangan, solusinya adalah kepercayaan yang dimiliki konsumen dengan organisasi. Selanjutnya ada dampak e-commerce terhadap dunia bisnis. Yang pertama adalah untuk memudahkan promosi produk dan jasa secara interaktif dan real-time melalui saluran komunikasi langsung via internet. Yang kedua, menciptakan saluran distribusi baru yang bisa menjangkau lebih banyak pelanggan di hampir semua belahan dunia, memberikan penghematan signifikan dalam hal biaya pengiriman informasi dan produk terdigitalisasi, atau contohnya perangkat lunak dan musik.
lalu menekan waktu siklus dan tugas-tugas administratif, mulai dari pemesanan hingga pengiriman produk, lalu layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan karena pelanggan bisa mendapatkan informasi lebih rinci dan merespon cepat secara online, lalu bisa memfasilitasi mass customization yang telah diterapkan pada sejumlah produk seperti kosmetik, mobil, rumah, komputer, kartu ucapan, dan berbagai macam produk lainnya. Lalu bisa memudahkan aplikasi one-to-one atau direct advertising yang lebih efektif dibandingkan mass advertising. Selanjutnya bisa menghemat biaya dan waktu dalam menangani pemesanan karena sistem pemesanan elektronik ini memungkinkan pemrosesannya lebih cepat dan akurat. Dan yang terakhir adalah menghadirkan pasar maya atau virtual workspace sebagai komplement pada pasar tradisional atau marketplace. Adapun selanjutnya adalah faktor keberhasilan e-commerce di dalam dunia bisnis. Yang pertama adalah selection and value, yang merupakan faktor pilihan dan nilai, meliputi pilihan produk yang menarik, harga yang bersaing, jaminan kepuasan dan dukungan pelanggan setelah penjualan. Yang kedua adalah performance and service, yang merupakan faktor kinerja dan pelayanan, meliputi navigasi, proses belanja, pembelian, serta konfirmasi pengiriman yang cepat dan mudah. Selanjutnya ada look and feel, yang merupakan faktor tampilan dan rasa, yakni meliputi pajangan web, situs web, area belanja, produk multimedia, halaman katalog, dan fitur belanja yang menarik. Lalu ada advertising and incentive, yang merupakan faktor iklan dan insentif, meliputi web dan promosi email bersasaran, serta penawaran khusus, termasuk iklan di berbagai situs afiliasi. Lalu ada personal attention, yang merupakan faktor perhatian personal, meliputi halaman web personal, saran produk yang dipersonalisasi, iklan web, dan pemberitahuan email, serta dukungan interaktif untuk semua pelanggan. Lalu terdapat community relationship, yang merupakan faktor hubungan dengan komunitas, meliputi komunitas virtual para pelanggannya, pemasok, perwakilan perusahaan, dan lain-lainnya melalui newsgroup. Yang terakhir ada security dan reliability, yang merupakan faktor keamanan dan keandalan, meliputi keamanan informasi pelanggan dan transaksi di situs web, informasi produk yang dapat dipercaya, serta pemenuhan pesanan yang dapat diandalkan. Yang selanjutnya adalah dampak positif e-commerce bagi dunia bisnis. Yang pertama adalah revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar, lalu menurunkan biaya operasional atau operating cost, melebarkan jangkauan atau global reach, lalu meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi, dan yang terakhir meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Adapun dampak negatifnya, yakni kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi rahasia yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen, dan yang terakhir adalah kerugian yang tidak terduga, yang bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia ataupun sistem. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu melakukan implementasi teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan electronic commerce atau e-commerce
untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dengan adanya layanan electronic commerce atau e-commerce ini, maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dari berbagai tempat, dan dengan adanya era teknologi yang canggih saat ini, para pelanggan yang ingin mengakses e-commerce tidak harus berada di suatu tempat. Hal itu dikarenakan kota-kota besar di Indonesia telah banyak tempat-tempat yang menyediakan suatu fasilitas akses internet, hanya dengan menggunakan laptop ataupun notebook, ataupun dengan personal digital assistant atau PDA dengan menggunakan teknologi Wi-Fi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.